Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Radio Talk, saatnya berbicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Radio People, siapa yang pada waktu kecil nih ya bercita-cita pengen jadi Ultraman, pengen jadi Satria Baja Hitam, pengen jadi Power Rangers. Nah, di antara kita sudah ada yang berhasil menjadi Power Rangers, menjadi Ultraman, dan menjadi Satria Baja Hitam. Kita langsung kenalan aja, ada Bang Olaf, ada Bang Heri, dan Om Ben. Bener ya? Iya, betul. Halo, apa kabar semuanya? Halo Bang Dito, apa kabar Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. Dan mereka ini adalah para cosplay. Tangan dong. Profesional cosplay. Wih, Cosplayer orangnya Bang. Oh, gitu. Cosplay itu hobinya, cosplayer orang. Oh, sebutannya cosplayer. Iya. Iya. Nah, kita kalau gitu tanya-tanya dulu nih kira-kira Oh, iya. ya. Nah, perkembangan cosplay sekarang seperti apa sih, Bang Olaf? Perkembangannya kayaknya untuk ditanya perkembangannya lebih tepat. Ada orang di sebelah saya yang memang dari awal Iya. cosplay itu masuk di Pekanbaru Heeh. dengan Om Ren. Oke, Ah. boleh. Kalau Gimana, sekarang gimana? saya bisa jawab, tapi bagusnya dari awal dulu kita bahas. Ah, boleh. Dasarnya ini. Karena memang Berarti sesepuhnya ini. Iya. ya, Oh, orang oke. yang pertama kali ngenalin cosplay ke Bang kami itu beliau. Oh, wow. Rasa tua kali ya. Gimana bang apa? Oke, untuk cosplay sendiri itu sebenarnya mulai ada di Pekanbaru itu di Tahun tahun berapa? 2010. 2010. Ya, tapi Oh. itu belum terpublikasi ke publik. Jadi lebih ke kayak acara-acara khusus aja yang Hah? hanya ada di kampus jurusan sastra Jepang. Kebetulan waktu itu hanya ada di Unri. Oh, jadi Untuk acaranya Oh, Bunkasai. gitu. Hmm. Iya. Terus waktu itu saya bergabung. Nah, di satu sisi kan saya kan basicnya ini kan orang event ya. Iya. Waktu bergabung itu. Jadi berpikir cosplay ini adalah sesuatu yang unik gitu loh. Jadi kenapa sih kok nggak saya bisa kita kembangin aja sampai keluar. Jadi orang umum bisa tahu. Nah, di tahun 2012 lah saya baru mulai mengenalkan cosplay ini ke publik. Oh, gitu. Jadi saya bentuk suatu komunitas cosplay pertama itu bernama, kita sebut aja apa ya? Boleh dong, sebut ya, nggak Oke, apa-apa dong. Nggak apa-apa. Apa itu? Itu Ini terspill ya. itu namanya waktu itu Shinobi Warrior kita bentuk. Shinobi Warrior. Wah. Itu membernya sendiri itu udah sampai hampir 90 orang gitu. Sampai sekarang enggak? Oh, sekarang mereka udah hiatus. Udah Oh, hiatus. iya, Nah, iya. karena faktor umur juga. Karena waktu itu kita berdiri di tahun 2012. 2012. Ada orang pertama itu ada Olaf, Heeh. ada Randi juga namanya dulu. Heeh. Ada banyak tuh, ada Dulu ya. iya, ada banyak. Pokoknya semua saya sebutin nanti panjang durasinya gitu. Yang paling itu ada Randi, ada Taruna dulu ya zaman Oke. itu, Taruna, Rifki, banyak deh. Ada Jadi, listnya tuh. Hmm? Ada listnya kayaknya. banyak keluar Sebutin satu panjang. persatu ya. Oh, berarti sejak tahun 2010 pertama kali masuk cosplay ke Pekanbaru. Tapi sebenarnya kan cosplay udah lama ya, Bang ya. Udah. Maksudnya di negara lain awalnya masih Jepang kali ya? Untuk cosplay sendiri sebenarnya sih bukan budaya dari Jepang kalau kita bilang. Oh, bukan. Jadi cosplay itu sebenarnya budaya dari Amerika sendiri. Jadi di Amerika itu ada namanya party Halloween. Oke. Nah, di situ kan orang bergaya ala-ala Oh, hantu ya, monster ya. dan segala macam. Nah, Oh, gitu. di satu sisi Mm-mm. banyak nih kan orang Jepang ini kan banyak belajar ke Ah. Amerika. Heeh. Nah, di situ mereka mengambil budayanya itu. Jadi mereka kembangin lagi di Jepang. Oh. Nah, tapi rupanya lebih sukses yang di Jepang ketimbang di Amerikanya sendiri gitu loh. lebih booming Jepang ya. Karena kan bentuk face orang Asia ini kan mendekati anime-anime gitu Oh, kan. iya sih, Anime iya. terus jadi banyak yang tertarik gitu loh mau bercosplay gitu. Dan kita terinfluensinya memang pertama kali itu memang bukan dari Amerika, dari Jepangnya langsung. Di Jepang kan, karena kalau aku yang awam di dunia cosplay ya, taunya dari Jepang. Iya, gitu. cosplay itu dari budaya Jepang. Sebenarnya cosplay itu bukan budaya dari Jepang. Awalnya gitu. bukan dari Jepang malahan ya. Mm-mm. Oke. Berarti ini tiga-tiganya berangkat dari hobi, Bang Olaf, Iya. Iya, Om lebih- Ben sama Bang Heri. Iya. Hobinya apa sih yang disuka tokohnya dulu awal-awal sampai akhirnya jadi cosplayer? Siapa Olaf- dulu nih? Olaf Bang Olaf dulu ya, Bang Olaf ya. Sebenarnya dari kebiasaan masa kecil ya Bang ya. Apa Olaf tuh? suka Nangis. karakter Iya. suka Biasa. karakter tokusatsu itu dari umur 4 tahun waktu itu. Jadi Toko apa? tokusatsu istilahnya. Oke. Jadi kayak Kamen Rider, Ultraman, Super Oh Sentai, iya, oke. Power Ranger itu kita sebutnya tokusatsu. Jadi Ah. Allah udah nonton itu dari zaman-zaman umur 4 tahun. Waktu itu ada Iya, karakter iya sih, Jiban. iya benar-benar. Kalau nonton ada Jiban, Jiraya, Iya. Gaban yang dipakai ini. Iya. Nah, jadi waktu itu suka karakter itu, terus
berkembang terus jadi karakter Super Sentai, Ultraman segala macam, terus pengen jadi itu dulu waktu kecil. Iya. Pengen jadi itu, cuman kita nggak kesampaian nih. Mau punya kostumnya, cuman nggak tahu belinya di mana. Karena masih gitu. anak-anak. Mau Iya, bikin iya, sendiri iya. juga nggak bisa kan. Iya. Nah akhirnya itu kependam sampai akhirnya pas kuliah bangkit lagi tuh Keinginan ya? untuk jadi itu. Ini kayaknya pengen deh. Waktu itu hobi buka Kaskus ya. Iya. Buka Kaskus, buka threadnya, iseng ketemu ada orang yang bikin kostum. Ternyata bisa dibikin sendiri. Akhirnya ngikutin tutorial. Waktu itu belum tahu istilah cosplay. Iya. Cuma taunya jadi Power Ranger asli. Nah gitu aja keywordnya Iya, tuh. iya. Akhirnya ketemu sama Mas Ren, diajarin sama dia. Oh ternyata ini namanya cosplay. Oh bikinnya pakai ini, bikinnya pakai itu. Akhirnya dibikin. Di 2012 ketemu sama event pertama kali. Disitulah ikut kompetisi. Jadi pertama kali ya. karakter DSKA. yang Sukai. disuka gitu. Iya. Kebetulan waktu itu lagi ongoing Super Sentai itu Gokaiger namanya. Yang Gokaiger. kebetulan seriesnya itu Hah? ini kayak Power Ranger sih ya. Dia bisa Iya. jadi Power Ranger yang sebelumnya. Oh, Jadi begitu iya. dia bisa berubah jadi Power Ranger yang kita tonton waktu masih kecil, Iya. itu jadi semangat gitu. Akhirnya Iya, iya. yaudah, ini harus bisa jadi ini karakter nih. Akhirnya ya jadi itu. Oke. Ada ketemu nih sama dua orang ini. Oke. Berarti Bang Olaf salah satu karakter favoritnya dulu adalah yang ini ya, Double Power Ranger, Nah, yang iya. hitam gitu ya. Iya. Kalau Om Ben, Kalau saya lebih ke Kamen Rider. Kamen Rider kan sama nggak? Enggak. Beda. Super dia kan kalau di seri Tokusatsu ada Ultraman, Kamen Iya. Rider, ada Metal Heroes. Ada banyak aliran. Banyak alirannya, dan kebetulan saya gitu. lebih ke Tokusatsu yang ke Kamen Rider. Kamen Rider. Nah, kalau zaman dulu saya ya itulah Satria Baja Hitam. Berarti motornya ada. Motornya ada tapi dipinjam orang, nggak balik-balik sini. Ya kan kalau Kamen Rider atau Satria Baja Hitam kan identik sama motornya itu. Iya, Itu benar. ada nggak yang juga nge-cosplay sampai dengan atribut-atribut perlengkapan Ada. kendaraannya? Ada. Wah. Kalau untuk Indonesia sendiri ada. Ada. Banyak. Wah, keren ya. Hmm. Berapa modal tuh? Banyak lah. Cukup. Untuk kostumnya aja kita udah ngabisin modal pasti udah banyak ya. Ada Iya. jutaan. Belum lagi motornya gitu. Oh iya. Hmm. Kalau Bahiri apa? Yang Kalau saya awal-awal? dulu awal-awal ya mungkin cosplaynya lebih ke karakter anime dulu awal-awalnya. Anime, oke. Dulu Apa itu? Naruto. Oh awalnya. iya. Jadi pengen Neji Hyuga gitu kan. Oh iya, gondrong dong, gondrong. Udah jangan ketahuan ya. Tapi kalau Neji ya putih ya nggak salah. Iya. Karena itu Berarti dia. di make up ya? Karena itu dia. Iya. Jadi karena zaman itu saya merasa cosplay anime saya nggak cocok gitu kan. Saya banting setir gitu loh. Jadi tokusatsu juga gitu. Oh, karena pakai topeng. Oh iya, kalau pakai Oh. topengnya lebih enak gitu kan, pakai kostum, nggak perlu kita nggak pakai makeup, jadi langsung cep Lep, udah jadi iya, gitu. iya. Mau mandi atau nggak mandi orang juga nggak tahu. Dari baunya aja yang tahu. Oh, ini belum mati. Tapi kalau kita bahas perkembangan cosplay di awal memang anime semua rata-rata. Iya, rata-rata. rata-rata Memang gitu. rata-rata anime semua di awal. Ini masih langka banget gitu. Oh, Zaman- Sampai sekarang pun Sampai masih, sekarang. masih jarang. Tapi ini buatnya gimana? Ini buat sendiri atau beli sih? Buat sendiri kalau kami. Buat sendiri. Iya, Bener. bener. Iya. Tadi aku sempat pegang kayak ini. Ini bahannya berat. Beda-beda kayak bahannya. Beda-beda. Beda. Metode bikinnya beda. Metode bikinnya berbeda. Kenapa kita bikin berbeda bahannya, Bang? Karena posisinya kan kita ini kan tergabung dalam sebuah tim. Iya. Sekarang ini nama tim kita itu Henshin Heroes. Iya. Henshin Heroes itu artinya pahlawan yang bisa berubah. Henshin itu bahasa Jepangnya berubah. Oke. Nah, jadi kenapa kita bikin bahannya itu beda? Karena di satu sisi Hmm. kalau yang berat ini hanya kita gunakan untuk foto-foto saja, foto sesi. Oh, gitu. Heeh. Bukan untuk perform. Kalau untuk perform itu sangat berbahaya karena Kenapa? posisinya nanti kalau kepentok bisa pecah. Bisa pecah deh bang, bahaya bisa luka. Oh Bisa- iya, ini Ah. serpihannya takutnya gitu ya. Terus satu juga modal biayanya yang berat ini lebih mahal gitu. Oh. Kalau yang busa ini yang biasa kita pakai, yang kalau orang biasa bilang itu Eva Foam atau busa hati. Iya. Nah, ini dia barangnya. Ini Ah. juga lebih ringan. Jadi ketika kita perform, dia paling cuma Hmm. penyok tapi bisa kita balikin lagi gitu. Oh bisa kembali lagi ya? Bisa Karena ada dipakai banyak lagi. karet gitu loh. Kalau bahan ini udah pecah ya udah gitu, nggak bisa kita mau kita lem juga pasti jelek gitu. Kalau ini yang diambil detailnya bang. Kayak yang helm Ultraman juga itu Kita butuh bahannya detailnya beda. buat Iya, foto. iya. Dari harga boleh spill nggak? Ini berapa sih kalau kayak gini? Kalau Biaya oke. budgetnya bikin yang begini ya? Kalau untuk helm-helm yang seperti Super Sentai Resin. ini, Hmm. terus yang kayak Ultraman ini tuh sekitaran di angka 2,7 sampai 3 jutaan. Waduh. Terus kalau untuk yang dari bahan Eva Foam ini kita bisa start dari 500 sampai sejutaan. Tergantung detail sebenarnya. Tergantung detail. Semakin sulit detailnya harganya semakin ya Wow. nambah gitu karena ngerjainnya juga nggak bisa sebentar gitu. Iya. Iya sih ya. Nah ini di antara teman-teman ini berarti ada nggak yang jadikan ini sebagai apa ya? Usaha sampingan. gitu. Nah, Ada. Ada. ada.
Wow. Banyak malah. Bukan sampingan sih, utama ada juga. Oh, iya. Menarik ya. Iya, benar. Iya. Oh, jadi bisa jadi selain hobi juga bisa jadi salah satu ini ya Mata pendapatan pencaharian, buat ya. ekonomi ya. Iya, benar. Ini pernah nggak merasa kalau dulu waktu masih muda mungkin ya seru, percaya diri, pede itu. Kalau udah berumur sekarang gimana? Tambah pede. Makin karena kan di zaman dulu itu kan karakternya orang dewasa semua gitu kan. Iya sih, bener. Karena kalau kita cosplay kan dalam keadaan waktu masih kecil aneh rasanya kalau kita lihat gitu. Iya, Malah kita lebih iya. pede yang setelah kita dewasa yang udah Makin. berumur seperti ini gitu. Iya. Berarti komunitas yang teman-teman buat ini sebenarnya tujuan utamanya apa sih? Apa memang untuk hobi aja atau memang ada apa ya? Ada visinya. Ada visi, ada Oke. agenda-agenda. Kalau gitu. untuk yang tim saya sekarang ini Henshin Heroes ini sebenarnya kita lebih ke fokusnya sebenarnya Berbagi eh, kasih. bukan, kita lebih berbagi kasih, balik kasih. lebih menimbulkan kebahagiaan di orang banyak karena kebanyakan Oke. kan orang zaman dulu gitu kan Heeh. nonton kayak Kamen Rider itu kan pasti sesuatu yang langka ketika mereka bertemu dengan kami yang sudah berkostum Iya, dan di situ timbullah kebahagiaan mereka iya gitu sih. kan, jadi suatu pahala juga buat kami, mereka tertawa kami pun senang gitu loh. Iya. Bahkan kami sempat ikut kegiatan sosial juga gitu ya. Waktu itu di salah satu mall di Pekanbaru. Boleh di-spill? Boleh paling kena tit gitu. Apa? Kan ada editornya. Tahu sensor Boleh. dulu aja. Di sensor ya. Jadi waktu itu kita di salah satu mall itu bernama Mall Ciputra Seraya di Jalan Riau. Iya. Nah, itu kita diundang waktu itu ada kegiatan berbagi kasih dengan anak panti asuhan. Nah, di situ gitu. kita waktu itu jadi Ultraman. Ah, Dan iya. Ultraman yang kita hadirkan itu waktu itu ada 10 ya, Kak ya? Iya, benar. Ada Wah, 10. keren ya. Dan anak-anak itu tahu semua gitu loh. Sampai Iya tahu dong, ibu-ibunya. tahu. Tahu semua gitu Karena kan. katanya kalau Ultraman itu salah satu tokoh yang memang semua orang tahu gitu. Iya, gitu semua ya. orang kenal. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, Iya. di situ kita betul-betul terpancing gitu kan. Kenapa sih kok kita nggak bikin seperti ini terus gitu kan. Sampai kita pernah juga diundang untuk ngisi acara meet and greet gitu loh, meet and greet karakter. Oh iya. Dari Iya. Ultraman yang jadul banget sampai Ultraman yang terbaru. Nah, di situ nggak cuma anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu bahkan ada yang sampai nostalgia. Aku nih pernah nonton ini nih Ultraman Cosmos Iya ya. sampai diajakin foto-foto rame-rame bareng kita gitu. Itu memang suatu yang luar biasa. Jadi visi misi kita itu adalah menimbulkan kebahagiaan untuk orang lain gitu. Lebih ini ya, lebih ke sosial gitu Iya. ya. Tapi kalau untuk apa namanya orang-orang yang pengen juga gabung, apakah mereka juga harus punya kostum-kostum kayak gini nih, Om Ben? Gimana? Atau kalau cuman aku mau gabung aja, cuman aku suka misalnya aku suka anime, beberapa anime, aku suka juga beberapa tokoh film-film masa kecil, tapi nggak cosplay gitu, cuman gabung doang itu Boleh. boleh tuh. Kita boleh. Oh gitu. Nah, kalau terjoin ke Henshin Heroes, kalau ingin cuman sebagai kru boleh, atau cuman sebagai penikmat juga boleh, atau mau belajar untuk membuat kostum pun boleh. Nah, iya, Kebetulan saya maker kan, jadi saya nggak pelit ilmu. Nah, jadi kalau mereka mau belajar teknik-teknik membuat kostum, saya ajarin. berapa per bulan? Nggak perlu. Yang penting rajin ke rumah, karena saya nggak mau ke rumahmu. Nah, gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu benar-benar sih bagus itu ya. Ada apa ya, semacam berbagi ilmu juga kan? Iya, kita berbagi ilmu. Dari misalnya mereka udah dari pertama cuman sekedar kumpul kan. Iya benar. Sudah itu Nongkrong doang ya. saya mau buat kostum lah. Setelah mau buat kostum, saya mau tampil lah gitu. Dari mau tampil nanti mungkin dari Bang Rennya yang mengarahkan koreonya, ada kekurangannya di mana. Nanti kita ajarin semuanya. Kita nggak pernah pelit-pelit ilmu. Jadi kita bimbing gitu. Oke. Oke. Pengalaman yang paling unik apa? Di antara bertiga nih yang pernah atau semuanya unik-unik? Karena ini dari tampilnya udah unik gitu. Semuanya unik. Ini gimana tuh? Gimana tuh ada pengalaman yang lucu mungkin, Pengalaman lucu. pas perform, pas atau apa gitu. Ada. Apa siapa nih? Oh ini saya Apa yang itu? terbaru nih. Dia kenapa? sudah lama nggak perform, tahu-tahu pakai kostum terbaru dia naik panggung menggigil. Iya. Demam panggung dia. Iya, kemarin. Kan biasa MC. Iya, udah biasa nampil Kenapa? tahu-tahu. Kenapa? Kok Canggung aja karena selama ini kita kan cuma biasa nge-MC kan. Terus tiba-tiba kita naik ke atas panggung, dilihat orang rame, kita bergaya pose-pose itu sesuatu yang mencanggungkan gitu. Iya. Terus yang kedua itu waktu kita perform live show, ada karakter Ultraman jahat yang
memang performing panggung itu benar-benar jahat banget gitu loh. Ah. Jadi ketika kita udah selesai perform, kita turun, itu Ultraman digebukin anak-anak beneran gitu. Ada. Ini ada teman kita yang di luar Ini paling ajab juga. Oh, kita nggak ikutan kemarin. dipukulin beneran gitu loh. Kita kaget gitu loh kan, memang berarti dapat gitu loh. Iya. Terjatuh sampai bikin anak itu benci Iya sih, gitu. iya sih, iya. Si iya, anaknya iya. mendalami Peran. story yang kita bawakan tadi. Jadi kita habis nampil, kebetulan nih Olaf jadi monster waktu itu. Kenapa milihnya monster? Karena Kan karakternya ingin cocok dibenci anak-anak atau gimana? sama Dadan. Jadi Oh, waktu iya, itu jadi iya. monster, tampil jadi orang jahat, kita tampilin story ada 30 menit kali ya kita nampil. Iya. Iya. Kita tampilin 30 menit story-nya, habis turun panggung dihancurin sama anak-anaknya kostumnya. Waduh, Ini aja waduh, Dipukul, waduh. dipukulin gitu. Jadi kostumnya waktu itu hancur memang. Waduh, rugi dong. Tinggal bikin lagi sih. Wih, keren banyak ya. Dananya banyak berarti ini. Harapan deh kalau gitu terakhir ya. Harapan buat dunia cosplay di Pekanbaru. Kayaknya enggak ini ya apa tidak terlalu banyak ininya ya timnya. Kalau Atau masih banyak sebenarnya. kalau Ya, betul. kalau di kita sementara ini ada 15 orang, tapi kalau untuk yang Yang non lain-lain? tim yang di luar dari kami itu lebih 100 sih. Oh, jadi apa tuh harapannya? Harapannya sih dari kita sih ya yang sudah berumur ini paling cuma berharap yang untuk yang baru-baru itu lebih berprestasi gitu ya. Berprestasi, banyakin asas skillnya, kemampuannya, jangan bikin drama. Karena kebanyakan kan Oh. zaman media sosial ini sekarang kan banyak kan dikit-dikit viral gitu kan. Jangan gitu, lebih banyakin prestasi, potensinya kembangin lagi. Karena saya selama ini melihat di acara itu mereka tuh perform bagus-bagus banget gitu loh. Oke. Terus kalau misalnya ada yang mau yang berumur juga, aku pengen cosplay kayak kita yang udah bapak-bapak gitu kan. Iya. Aku pengen cosplay, kecuali saya nih, saya 17 tahun. Yang ini aja nih. 30. Yang ini 45 sama 32. Jadi aku pengen cosplay ya. Jangan jadikan umur kendala untuk bercosplay gitu. Oke. Terus aja berkarya. Nggak apa Jadi- ya. Karena kita yang berumur aja bisa enjoy, apalagi yang lain gitu loh. Oke. Ke Om Ben? Kalau saya sih lebih lebih banyak apa yang bercosplay untuk belajar untuk buat bikin kostum sendiri. Oke. Karena kebanyakan sekarang cosplay itu rata-rata sewa. Oh iya iya. Nah, saya lebih suka kalau cosplaynya itu lebih Bikin sendiri. karya sendiri. Betul. Karya sendiri itu lebih wow gitu. Bener-bener lebih bangga kita pakainya ya. Iya, kalau saya sih pengennya kayak gitu. Oke, nanti kalian mau belajar boleh ke Om Ben ya. Silakan, silakan. Kalau Bang Olaf? Kalau dari Olaf sendiri sih harapannya sih Bang ya, Hmm. harapannya semoga ke depannya sih cosplay itu nggak usah mencar-mencar. Ini kan kita walaupun kita nggak satu komunitas, walaupun kita beda perkumpulan, kalau bisa kita itu satu tujuan, yaitu kita memperkenalkan hobi kita ke banyak orang. Karena semakin kita bisa mengenalkan hobi kita ke banyak orang, peluang orang buat gabung buat bareng kita itu semakin banyak. besar. Betul. Semakin banyak yang ikut, itu kita semakin enak bikin eventnya, semakin seru gitu. Iya. Nah problemnya adalah dari dulu sampai sekarang biasanya kalau berkomunitas itu biasanya saling perang biasanya tuh, saling Saling senggol. Saingan ya, saingan lah. Saling Mereka senggol, merasa paling mau hebat. ngejar nomor satu. Oh. Kalau bisa kita nomor satu bareng-bareng gitu. Jadi jangan kompak kitanya lah, naik, ya. yang lainnya kita biarin turun. Kalau bisa kita bareng-bareng naiknya. Jadi kompak gitu. iya harapannya sih semoga kedepannya nggak usah saling sikut, kita bareng aja, sama-sama naik, sama-sama kita kembangkan hobi kita. Karena memang jujur di hobi ini kan ini usia. Jadi Iya. kita ini yang ada yang berumur, ada yang anak-anak. Jadi kan kebanyakan kan sering bersenggolan pemikiran gitu. Itu yang kita pengen tuh dari itu nggak usah deh kalau di event itu kita saling senggol-senggolan, nggak usah. Kita Happy-happy berkumpul aja. karena ini wadah kita gitu loh. Betul. Tempat kita berkumpul saling pamer. Ini kostum baru aku Iya, gitu. iya, Begitu iya. aja sih. Artinya wadah berkumpul untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Iya, Iya, betul. benar. Keren. Tepuk tangan dong buat teman-teman cosplayer ya. Nanti kalau ada event di sini gabung main sini ya. Harapan Aku terakhir mau gabung juga sih Bang Olaf, tapi cuma ada topeng Jadi- yang Dito serba. dari Pokemon. Pokemon Dito. Harapan terakhir Itu kayak lebih pesan-pesan terakhir kayak mau kemana gitu. harapan terakhir semoga tim RRI ada pesan kostum sama Om Ben lah ya. Om. Oh, nah. Sip, ditunggu. Mas Oh iya, RRI. oke. Ditunggu. Berarti kalau ada nih yang pengen gabung ke kalian, kemana sih? Bisa hubungi ke medsos mungkin? Ya, langsung ke Medsos? IG Henshin Heroes. Apa tuh? IG? IG kita Henshin_Heroes PKU. Hensin HENSHIN ya. Iya. Oh nanti ada editor Dia ya. tulis di bawah. Iya. Henshin_PKU. Pokoknya mau tua, mau muda ya, mau punya kostum atau belum punya kostum nggak apa-apa gabung aja dulu Iya. gitu ya. Kadang sih mau yang baru bergabung itu nggak punya kostum, tapi setelah bergabung dengan kita tiba-tiba Baru. pengen berkostum gitu. Itu dia. Seringnya gitu. Iya, sering Nanti kita lihat. Apakah aku juga seperti itu nanti atau mungkin Bang Dani seperti itu? Insya Allah pasti. Oke, terima kasih teman-teman Ya. dari cosplayer. Oke deh, Radio People, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Bye bye.